Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, selamat selamat datang teman-teman. Eh, kita akan maksudnya selamat siang teman-teman. Kita akan mempresentasikan eh, produk bisnis kita nih dari kelompok 6, yaitu Chlorophyll, dengan bisnis utama kita adalah makanan dan minuman sehat. Nah, kenalin juga nih teman-teman dari kelompok 6, yaitu Tanfi Asmia Fantoni dengan NIM 013, lalu ada Aistria Mirza Fauzul Aziz dengan NIM 025, lalu ada Kinaral Gifari, saya sendiri dengan NIM 049, lalu dengan Andriko Mauludi dengan NIM 052. Nah, boleh dilanjut teman-teman. Ya, baik. Bagian selanjutnya, mohon operator untuk ke next slide. Oke. Ya, baik. Berikut mungkin beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama itu adalah deskripsi usahanya, yang kedua itu adalah produk, yang ketiga adalah pemasaran, yang keempat adalah hubungan dengan pelanggan, yang kelima adalah pengelolaan usaha, yang keenam keuangan, dan yang paling penting yang nomor 7 adalah jadwal pengembangan dan serta prototipenya. Lanjut ke halaman selanjutnya, operator. Baik, ya bagian pertama itu adalah deskripsi usaha, yang dimana di bagian deskripsi usaha ini akan menjelaskan tentang latar belakang serta double purpose-nya. Baik, next. Baik, yang bagian pertama yaitu latar belakang. Latar belakang di sini akan menjelaskan latar belakang dari kelompok kami, kenapa kami ingin mengembangkan ini produk kami yaitu klorofil ini. Jadi bisnis makanan atau yang lebih sering dikenal sebagai kuliner ya di dalam Indonesia kita ini merupakan salah satu bisnis yang sedang berkembang pesat dan memiliki potensi yang berkembang yang dimana itu cukup besar sekali. Salad buah adalah makanan alternatif yang sangat menyehatkan, akan tetapi salad buah ini loh sangat-sangat jarang, bisa dibilang kurang populer terutama di Indonesia. Nah, bahkan padahal salad buah ini loh bisa itu mencegah dan mengobati beberapa jenis penyakit. Sayuran dan buah dalam salad itu kaya akan nutrisi, kandungan gizi, mengandung serat tinggi, juga mengandung berbagai vitamin dan mineral yang sangat berguna bagi kesehatan tubuh. Nah, tapi sering tidak disadari, semangkuk kecil salad buah dengan komposisi yang tepat akan sangat berguna bagi kebugaran tubuh. Salad memberikan begitu banyak serat yang pada gilirannya akan menurunkan kolesterol dan mengurangi sembelit. Dengan hal tersebut, maka kami akan membuat suatu usaha makanan atau bisa dibilang sebagai cemilan juga, yaitu usaha makanan yang bisa disebut sebagai klorofil. Baik, lanjut. Baik, selanjutnya yaitu mengenai poin noble purpose atau tujuan mulia. Jadi berdasarkan latar belakang sebelumnya, kami memanfaatkan peluang untuk mengembangkan bisnis bidang makanan dan minuman sehat. Nah, adapun untuk noble purpose-nya sendiri, di sini ada 3 poin. Yang poin pertama yaitu untuk meningkatkan kepedulian akan hidup sehat. Jadi di pandemi sebelumnya itu, masyarakat diminta untuk menjaga kesehatan tubuhnya, terutama untuk menjaga asupan makanan dan minuman, serta meningkatkan imun dan kekebalan tubuhnya. Kemudian di luar konteks pandemi juga, masyarakat juga tetap harus menjaga kesehatan agar tidak tertular penyakit. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu mengenai untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Jadi di sini Chlorophyll ini akan membuka beberapa cabang di Indonesia. Jadi nantinya dapat membantu untuk membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di kota tersebut. Kemudian poin ketiga yaitu untuk menciptakan gaya hidup sehat yang praktis, terutama untuk masyarakat perkotaan yang tidak mempunyai banyak waktu luang untuk menjalankan kehidupan sehat ini. Jadi Chlorophyll ini akan menyediakan makanan dan minuman sehat dengan harga yang murah. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman lain. Ya, selanjutnya adalah informasi produk. Chlorophyll ini adalah usaha UMKM yang bergerak di bidang konsumsi atau makanan dan minuman. Dengan bahan baku yang ditawarkan yaitu sehat tanpa pengawet. Jadi Chlorophyll ini produk makanan dan minuman sehat yang cocok sekali kepada konsumen yang ingin sekali hidup sehat dengan kalori dan gizi yang sesuai. Chlorophyll ini berinovasi agar makanan dan minuman sehat ini dapat dikonsumsi oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali, dan juga tanpa memikirkan harga yang mahal dan mendapati tempat yang mudah dijangkau. Jadi tidak perlu masuk ke mall atau kemana, karena yang kita temui ini
biasanya toko salad itu pasti di dalam supermarket atau di dalam mall. Lanjut. Selanjutnya adalah design thinking. Berawal dari maraknya permintaan terkait makanan-makanan serta minuman-minuman sehat, mendorong kami untuk membuka usaha tentang produk-produk makanan dan juga minuman sehat. Apalagi di zaman pandemi seperti ini, di mana banyak masyarakat yang memperhatikan asupannya. Nah, bukti pendukungnya adalah menurut survei yang dilakukan oleh LIPI pada tahun 2020, disebutkan bahwa konsumsi makanan sehat meningkat selama pandemi. Lalu dikutip dari sumber IDX Channel, disebutkan bahwa pola makan yang lebih sehat sedang meningkat dengan lebih banyak orang Asia yang bersedia membeli makanan sehat dengan kualitas yang tinggi, walaupun harganya cenderung sangat mahal. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ito. Selanjutnya tentang analisa kompetitor. Di sini kami sudah menganalisa beberapa kompetitor yang kemungkinan akan menjadi pesaing pasar kami. Dari sini kami telah membagi aspek menjadi 9 aspek, yaitu ada brand, design packaging, spesifikasi produk, layanan tambahan, saluran distribusi, harga produk, sistem marketing, kelebihan dan kekurangannya. Di sini saya akan sebutkan 3 pesaing pertama, yaitu Greenly dan Salad Stop. Untuk Greenly ini ada 2. Dia pesaing pertama itu dalam bentuk salad, karena kami juga akan memasarkan produk salad. Di sini untuk saladnya saya mengambil satu produk, yaitu Caesar Supreme. Dia itu seperti salad biasa, seperti salad Caesar biasa dengan campuran daging, telur dan yang lain-lainnya. Mereka untuk layanan tambahannya itu juga harus datang ke kios penjualan dan pemesanan online. Lalu untuk saluran distribusinya juga gerai dan online, dan harga produk yang ditawarkan juga cukup mahal ya. Sebenarnya ini 45.000 untuk porsi kecil dan 65.000 untuk porsi besar. Marketingnya juga melalui online, sosial media, endorsement, dan kelebihan produk pesaing ini memiliki varian yang banyak. Jadi di Greenly ini mereka dari varian ini juga bisa ditambah topping yang lain maupun sesuai dengan keinginan konsumen. Lalu untuk kekurangannya, memang harga ini sangat mahal untuk Greenly ya. Lalu memang terdapat di supermarket, dia tidak memiliki kios sendiri, tidak memiliki kios individual yang di luar, dan juga ya itu sih mungkin harganya mahal, itu yang cukup kekurangan yang terbesar karena memang produk ini premium sekali. Lalu untuk yang kedua, Greenly dalam bentuk minuman, yaitu Fresh Full Drink. Jadi nama mereknya juga Fresh Full kalau di supermarketnya. Di sini minuman ini seperti produk campuran jus dan bahan-bahan alami sehat yang lainnya. Di sini saya mengambil produk salah satunya itu Rose Watermelon Blue Tea. Dia itu minuman semangka dengan teh ya yang dipadukan. Ini untuk harga satuannya 25.000 dan saluran distribusinya yaitu gerai dan online. Sama seperti yang tadi, yang lainnya sistem marketing dan layanan tambahannya. Untuk kelebihannya juga sama, memiliki varian yang banyak juga di Greenly ini untuk fresh full-nya, dan tetap sama kayak tadi juga kekurangannya itu harganya mahal karena dalam 25.000 per gelas itu juga sudah cukup relatif mahal untuk satu gelas jus yang ukurannya tidak terlalu besar. Lalu untuk Salad Stop, yang ketiga ini ada Salad Stop. Salad Stop ini adalah brand dari luar ya, brand dari luar yang ke Indonesia. Ini dia salah satu yang saya lihatkan produknya itu Health Caesar. Itu juga sama, itu dia salad Caesar juga seperti Greenly, tapi harganya 80.000 per mangkok. Dan itu dia Salad Stop ini menjual dalam bentuk online dan gerai dan online, dan untuk sistem marketingnya dia juga sama seperti Greenly, online, sosial media, dan endorsement. Kelebihannya ini sudah ada di kota-kota besar, sudah ada di negara-negara lain, negara-negara seperti Indonesia dan negara-negara lainnya seperti Singapura dan Malaysia. Juga pelayanannya premium sekali, bisa membuat salad dengan isian sendiri. Nah, untuk kekurangan produk pesaing ini
mahalnya ini melebihi dari Greenly, juga porsinya lebih dikit dari pesaingnya. Jadi kalau Greenly mangkoknya lebih besar, Salad Stop relatif lebih kecil dari Greenly, tapi dengan harga yang lebih mahal. Selanjutnya. Oke, ya maksudnya itu pesaing 4 dan pesaing 5 ya. Itu dua pesaing terakhir yaitu ini lebih fokus ke minuman sehatnya ya. Yang pertama ini Salad Stop lagi, tapi ini dalam bentuk smoothies. Di sini smoothies ini sebenarnya dari strawberry dan susu ya. Tapi untuk harganya ini seharga 55.000 per gelas. Ini juga sama yang seperti yang tadi saya sebutkan di sebelumnya, layanan tambahan dan distribusi juga sama, gerai dan online, sistem marketingnya juga sama, dan kelebihannya juga sudah sama. Dia memiliki kota-kota, sudah ada di kota-kota besar dan di negara tetangga lainnya. Tapi kekurangan produknya juga sama, yaitu harganya sangat mahal, yaitu 55.000 hanya untuk satu gelas. Ini harganya melebihi Greenly. Nah, untuk yang terakhir yaitu Rejuve. Di sini mungkin rekan-rekan juga sudah tahu Rejuve itu apa, karena sudah banyak di mall-mall kota besar. Rejuve ini minuman cold press ya, minuman sehat. Dia layanan tambahannya itu ya harus datang ke kios penjualan atau bisa melalui e-commerce. Lalu saluran distribusinya gerai dan online dan harganya 39.000 per gelas. Untuk sistem marketingnya online, sosial media, dan endorsement. Kelebihannya variannya sangat banyak, benar-benar sangat banyak. Beliau untuk tokonya ini menjual dalam satu botol ya, tapi memiliki varian yang banyak dan botolnya juga khas, tidak seperti yang lain, dan juga sudah berjualan di kota-kota besar dan negara tetangga seperti di Singapura. Kekurangannya memang harganya memang relatif mahal juga, 39.000, dan terdapat di dalam mall, karena Rejuve ini tidak memiliki kios sendiri, pasti akan berjualan di dalam supermarket. Oke, next. Oke, untuk selanjutnya adalah sumber pendapatan. Estimasi sumber pendapatan kita untuk salad dengan saus bumbu kacang itu harga jualnya adalah 23.000, sedangkan harga reseller atau mitra itu sebesar 21.000. Nah, lalu yang kedua adalah salad dengan saus dressing Caesar dengan harga jual 23.000 dan harga reseller itu sebesar 21.000. Nah, perkiraan margin untuk salad dengan saus bumbu kacang dan Caesar adalah 15% dari harga jual atau 6,9% dari harga reseller. Nah, sedangkan untuk salad dengan saus dressing Italia, harga jualnya adalah 25.000 dan harga mitra adalah 23.000. Nah, perkiraan margin dari untuk dari salad dengan saus dressing Italia itu sebesar 15% dari harga jual dan 7,6% dari harga reseller. Nah, selanjutnya adalah jus ya. Yang pertama itu ada jus suka hijau yang terdiri dari bayam, nanas, timun, dan apel. Milinya itu 350 ml. Harga jualnya itu 28.000 dan harga resellernya itu 26.000. Nah, yang selanjutnya itu ada jus suka merah yang berisi wortel, bit, apel, dan nanas dengan volume 300 ml. Harga jualnya adalah 28.000 dan harga resellernya adalah 26.000. Nah, tadi udah disebutkan juga oleh Ico, perbandingan harga sangat jauh dari kompetitor kita, yakni salah satunya adalah Rejuve yang secara ukuran itu lebih kecil dari punya kita. Nah, perkiraan margin untuk jus Alvarian karena harganya sama itu adalah 15% dari harga jual dan 8,5% dari harga reseller. Lalu untuk sasaran pelanggan silakan dilanjutkan oleh Tito. Oke, untuk sasaran pelanggan adalah sebenarnya masyarakat luas ya sebagai pasar utama.
Tapi untuk kriteria pentingnya ini masyarakat yang diincar yaitu masyarakat yang peduli dengan kesehatannya atau dalam kurung sedang melakukan diet. Karena memang ini pastinya untuk minuman sehat ini kan pasti berbeda rasanya dengan minuman yang kebanyakan di luar seperti beverage dan lain-lainnya. Nah ini memang kita mencari masyarakat yang benar-benar berniat untuk melakukan diet karena hanya tidak mementingkan rasa saja, tapi mementingkan kesehatan di dalamnya. Lalu juga Chlorophyll mengincar masyarakat yang gemar untuk berolahraga, sehingga dengan harapan produk-produk Chlorophyll ini dapat mengoptimalkan hasil olahraga dari konsumen tersebut. Mungkin next. Oke, selanjutnya problem solving. Untuk validasi data, di sini kami mengambil dari sumber terpercaya yaitu Lifestyle Kompas yang diambil pada tanggal 16 Juli 2021, yang diliput pada tanggal 16 Juli 2021. Ini survei yang dilakukan Herbalife Nutrition dengan judul 2020 Diet Decision Survey. Memiliki hasil survei mengenai pola hidup sehat yang melibatkan 8.000 konsumen di beberapa negara Asia Pasifik yang termasuk salah satunya Indonesia. Untuk responden Indonesia, 59% responden ini melakukan perubahan pola hidup sehat dengan memulai melakukan perubahan pada pola makan. Pola makan yang dimaksud adalah mengkonsumsi lebih banyak buah dan sayur daripada makanan-makanan junk food lainnya. Lalu mengurangi konsumsi daging. Lebih rincinya lagi, dalam responden 59% tersebut, di dalamnya lagi sebanyak 39%-nya mulai konsumsi banyak sayur dan buah, 28%-nya memilih makanan berbahan nabati, dan 21%-nya mengurangi nasi dalam makanan. Lanjut. Oke, untuk pertanyaan-pertanyaan lagi di sini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ditujukan kepada pelanggan-pelanggan ya, atau konsumen yang akan kita jawab. Yang pertama itu bagaimana membuat pelanggan kita kecewa terhadap produk jasa yang kita tawarkan tapi sudah tersedia di pasar. Nah, di sini hidup sehat kan pasti ingin dilakukan oleh semua pelanggan, namun banyak yang mengeluhkan mengenai harga yang dijual oleh kompetitor, sehingga pelanggan harus berpikir 2 kali dalam membeli produk-produk yang dijual oleh kompetitor. Belum lagi kios kompetitor yang harus masuk ke dalam supermarket atau mall, seperti yang tadi saya jelaskan tadi, pesaing-pesaing kami, sehingga ya pasti akan malas gerak ya konsumen ke dalam supermarket tersebut. Lalu pertanyaan kedua yaitu jika kekecewaan yang dialami calon pelanggan Anda terhadap produk seperti yang ditawarkan sudah tersedia di pasar, Anda bisa memastikan bahwa itu tidak akan terjadi jika membeli produk jasa dari Anda. Apa yang diharapkan dari calon konsumen? Nah, banyak produk yang dijual serupa dengan Chlorophyll, banyak juga sudah berpengalaman terkait pasar ini. Namun Chlorophyll ini hadir untuk menjangkau semua kalangan masyarakat. Jadi mau baik masyarakat menengah ke bawah atau menengah ke atas. Jadi tidak ada lagi menganggap makanan dan minuman sehat itu harus mahal. Jadi Chlorophyll ini berharap produk yang ditawarkan ini menjadi jajanan bagi konsumen sehingga tidak perlu lagi membayar mahal, tetapi mendapat produk salad dan minuman yang sehat tetap. Next. Oke, dari semua kekecewaan dan harapan calon pelanggan Anda, produk Anda bisa menyelesaikan kesulitan memenuhi harapannya mana? Di sini produk yang ditawarkan dari Chlorophyll secara garis besar menjadi 2 produk, yaitu salad dan minuman sehat. Masing-masing produk tersebut juga memiliki variasinya kembali dalamnya. Salad dikonsumsi untuk konsumen yang ingin mengonsumsi makanan sehat, tidak mahal, dan tetap membuat perut kenyang. Karena kalori di dalamnya juga akan dihitung sesuai produk yang ditawarkan. Sedangkan minuman sehat dikonsumsi untuk konsumen yang ingin mengonsumsi minuman segar, namun tetap sehat dan kaya akan nutrisi di dalamnya. Oke, next pemasaran. Nah, pertama ini struktur bisnis model. Di sini ada beberapa bisnis model yang kami susun untuk Chlorophyll. Yang pertama untuk key partnersnya, partner-partner yang akan bermitra dengan kami, yaitu petani sayur, petani buah, supplier es batu konsumsi, supplier plastik kemasan makanan, distributor, dan supplier stand jualan. Lalu untuk aktivitas di dalamnya, yaitu membeli hasil tani sayur dan buah dari petani sayur dan buah, membeli es batu dari supplier,
melakukan penjualan di stand dan lainnya. Untuk resource-nya di sini ada lahan tani, blender, alat-alat yang diperlukan untuk kemasan, dan stand untuk melakukan bisnis. Untuk value proportion-nya yaitu menyediakan salad dan minuman sehat untuk kesehatan konsumen dengan harga yang terjangkau dan membuka stand di tempat yang mudah dijangkau. Untuk customer relationship-nya itu meningkatkan usaha dengan komunitas penggemar makan sehat dan juga mengencarkan penyebaran informasi pada sosmed. Untuk channelnya ada di website, stand usaha, dan membuka stand pada pameran makanan, e-commerce atau e-marketplace, dan menjual di mitra penyedia sarana olahraga gym. Untuk customer segmentnya di rentan usia 25-50 tahun, pekerja kantoran atau orang dewasa yang membutuhkan konsumsi bernutrisi sehat berenergi. Untuk biaya yang diberatkan pada perusahaan kita tuh structure yaitu biaya bahan baku, biaya domain website, biaya pengemasan, gaji pegawai, dan biaya pemasaran. Lalu untuk revenue stream-nya yaitu pengolahan sayur-sayuran menjadi salad, pengolahan sayur dan buah menjadi minuman sehat, dan pengolahan buah menjadi salad buah. Next. Oke, selanjutnya adalah strategi pemasaran. Terdiri dari 4 tahap. Itu ada produk, price, promotion, dan place. Chlorophyll itu punya 2 jenis produk, yakni salad dan jus sayur, campuran dengan buah. Nah, yang price sendiri memiliki harga yang cukup kompetitif, tadi yang udah disebutkan, namun dengan kualitas yang baik dan juga ukuran yang dapat dikatakan dengan size yang lebih besar. Lalu promosi kita hanya melalui media sosial menggunakan Instagram Ads dan juga mengendorse produk ke influencer. Lalu jangkauan target pasarnya cuma ada di Surabaya dan Sidoarjo, namun kedepannya menargetkan dapat menjangkau pasar di Jabodetabek. Lalu selanjutnya jangkauan pasarnya itu menggunakan skema B2C atau business to client, di mana jangkauan pasarnya sendiri adalah masyarakat yang peduli dengan kesehatannya. Selain itu juga diperuntukkan bagi masyarakat yang sedang melakukan diet untuk mempertimbangkan sayuran sebagai makanan pokok utamanya. Nah, ini adalah distribusi bagian dari distribusi kita, di mana Chlorophyll itu bisa menjualkan produknya direct secara langsung ke konsumen dan juga dapat Chlorophyll juga mempunyai mitra seperti gym atau tempat olahraga lain seperti ada gedung olahraga dan lain-lainnya. Nah, mitra. Dalam rangka mendapatkan bahan baku dengan kualitas terbaik dan harga yang relatif murah, kami akan bekerja sama dengan perusahaan perkebunan sayur dan buah. Dan itu juga kami akan bermitra dengan distributor sayur-sayuran dan buah. Berhubungan dengan target pasar, Chlorophyll juga akan bermitra dengan tempat-tempat olahraga seperti gym dan pihak gedung olahraga untuk membantu dalam penjualan produk-produk Chlorophyll. Rencana daerah target pasar selama 4 bulan, di mana target pasar kita adalah wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan wilayah Jabodetabek sebagai rencana ekspansi. Namun pada tahap awal, yakni 4 bulan ke depan, target pasar adalah wilayah Surabaya. Yang ini adalah kalau misalnya ketika pelanggan ingin mencari produk atau jasa yang ingin ditawarkan. Nah, Chlorophyll sendiri akan melakukan penjualan melalui online maupun offline yang akan dipaparkan melalui penjelasan berikut. Nah, yang online itu Chlorophyll akan melakukan penjualan secara online di mana produk-produk Chlorophyll akan tersedia di GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Lalu offline, Chlorophyll juga hadir secara offline di mana kita akan bekerja sama dengan pihak dari tempat-tempat yang cukup potensial seperti yang saya telah sebutkan barusan, ada pihak gedung olahraga atau gym dan lain-lain. Nah, hubungan dengan pelanggan akan dilanjutkan oleh Ico.
Oke, ini juga tadi pertanyaan terhadap masalah-masalah pelanggan. Sekarang pertanyaan tentang strategi-strategi dari perusahaan kita. Yaitu pertama, bagaimana strategi Anda agar calon pelanggan Anda membeli produk jasa Anda, yaitu dengan cara melakukan edukasi terkait pentingnya menjaga pola hidup sehat dan juga menginformasikan bahwasannya kandungan yang terdapat pada produk-produk klorofil ini yaitu sayuran dan buah, yaitu sayuran dan buah-buahan memiliki kualitas yang baik. Selanjutnya, bagaimana cara Anda merespon pelanggan Anda? Dalam rangka merespon pelanggan, Klorofil akan menyediakan customer care yang juga bekerja sebagai admin dari media sosial yang dimiliki oleh Klorofil. Kontak dari customer care sendiri akan ditampilkan pada kemasan dari produk Klorofil sehingga pelanggan dapat bertanya maupun memberikan kritik dan saran kepada Klorofil. Selanjutnya, oke, strategi Anda agar Anda ini udah tadi. Ini lagi, next coba. Ini tadi udah. Next lagi. Nah, strategi yang akan Anda lakukan untuk menjadikan pelanggan Anda loyal yaitu membuat program seperti buku konsultasi dengan dokter gizi secara gratis dengan meminum pembelian tertentu, yaitu selain itu pelanggan juga dapat mengikuti webinar secara gratis yang diadakan oleh Klorofil, di mana webinar yang diadakan tersebut berkaitan dengan topik kesehatan. Next. Lalu calon pelanggan dapat membeli produk Klorofil dapat dibeli di GoFood, GrabFood, serta Shopee Food atau e-marketplace lainnya. Dan juga Klorofil juga hadir di tempat-tempat potensial, tempat olahraga seperti gym dan gedung olahraga. Juga akan hadir di berbagai event maupun bazar-bazar tertentu. Selanjutnya yaitu bab 5 mengenai pengelolaan usaha yang terdiri dari badan usaha dan key performa indikator. Untuk poin badan organisasi, jadi di sini kelompok 6 itu terdiri dari 4 mahasiswa, di mana 1 mahasiswa menjadi ketua dan penanggung jawab usaha dan 3 lainnya akan menjadi PIC di bidang tertentu. Untuk ketua dan PIC produksi dipegang oleh Kinar Al-Khifari, kemudian di bawahnya ada Tanvi Asmia, Andri Komarudi, dan Aisra Mirza yang masing-masing memegang jabatan sebagai PIC keuangan, PIC admin dan pemasaran, dan PIC desain dan konten kreator. Next. Kemudian poin key performa indikator, jadi di sini dibagi menjadi area kerja dan indikator keberhasilan dari tiap-tiap area kerja. Untuk area kerja yang pertama yaitu ketua dan PIC produksi. Untuk indikator keberhasilannya yaitu di mana setiap kegiatan usaha ini berjalan sesuai rencana, yang mana berorientasi kepada pelanggan. Kemudian rencana usaha yang telah dijalankan itu telah menetapkan strategi usaha yang telah ditetapkan. Kemudian area kerja yang kedua yaitu bidang keuangan, di mana untuk key performa indikatornya yaitu berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran yang harus sesuai, kemudian mencapai break-even point atau mencapai titik impas. Next. Kemudian untuk area kerja admin dan pemasaran, key performa indikatornya yaitu di mana di bidang ini itu mengetahui perilaku pelanggan sehingga dapat mempertahankan engagement dengan pelanggan, serta dapat menjangkau target pasar yang lebih luas sehingga dapat meningkatkan penjualannya. Kemudian untuk area kerja desain dan konten kreator, key performa indikatornya yaitu desain interface pada website dapat digunakan oleh pengguna ataupun pelanggan usaha dengan mudah. Kemudian melalui konten media sosial ataupun konten marketing dapat meningkatkan minat beli pengguna terhadap produk Klorofil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ais. Baik, terima kasih Mbak Emi. Bagian selanjutnya itu adalah tentang cash flow, di mana cash flow di sini adalah menjelaskan secara lebih dalam lagi tentang pengeluaran serta pemasukan serta bagaimana aliran uang yang akan digunakan pada perusahaan kami itu Klorofil tersebut. Nah, jadi di sini pertama-tama itu ada kas masuk yang di mana kasnya di sini adalah 600.000 yang di mana 600 di sini itu 600.000 di sini maksudnya kas adalah pengeluaran yang akan dikeluarkan dari kami berempat, yaitu kami berempat akan mengeluarkan masing-masing akan iuran sebesar yang dimana totalnya nanti adalah Rp600.000. Lalu di sini nanti ada penerimaan dari konsumen itu sebesar Rp6 juta, yang dimana Rp6 juta tersebut nanti akan lebih dispesifikkan lebih lanjutnya pada saat penjelasan cash flow di bagian selanjutnya. Lalu di sini ada
kas keluarnya, di mana kas keluar yang bagian pertama adalah pembelian bahan baku, yang di mana pembelian bahan baku di sini adalah yang bisa dibilang sebagai pengeluaran paling besar pada cash flow di sini. Kenapa? Karena totalnya itu kira-kira dalam 1 bulan itu bisa mengeluarkan total sebesar 3 juta rupiah. Kenapa? Karena dari chlorophyll sendiri di sini tersendiri sudah dijelaskan oleh Ico dan Kinara tadi bahwa kami menggunakan bahan-bahan yang masih sangat fresh, sehingga pengeluaran untuk bahan bakunya bisa dibilang cukup potensial untuk bisa dibilang pengeluaran paling terbesar. Lalu ada pembelian bahan lainnya di mana di situ nanti mengeluarkan 700 ribu rupiah. Lalu ada distribusi dan transportasinya 1.100.000 rupiah, lalu pembelian packagingnya 500 ribu rupiah, dan di mana biaya karyawan dan promosi tidak ada karena itu dari kami tersendiri. Terus bisa dibilang total uang keluarnya itu adalah sebesar 5.200.000 rupiah. Jadi bisa dibilang dalam 1 bulan cash flow atau saldo akhir dari perusahaan kami tersebut adalah 1.400.000 rupiah. Terus bagaimana spesifikannya akan saya jelaskan di halaman selanjutnya. Baik, di sini adalah proyeksi pendapatan yang apabila kami menjalankan kira-kira yaitu selama 1 bulan. Yang dimana ini kira-kira apabila terjadi di bulan November dan Desember, tapi di sini perlu digarisbawahi adalah ini hanya menginputkan dari November dan Desember dan belum termasuk tanggal-tanggal yang bisa dibilang sebagai tanggal khusus, yang dimana kan kita bisa tahu sendiri Desember mulai tanggal 24 yang dimana itu adalah tanggal merah dan lain-lainnya, itu belum dimasukin. Jadi di sini hanya kurang lebih 30 hari dalam proyeksi pendapatan dari 1 bulan. Yang pertama di sini kan seperti yang sudah dijelaskan oleh Kinar tadi, kami memiliki beberapa produk dari sini yang dituliskan ada 5 produk, yaitu salad saus kacang, Caesar salad, Italian salad, jus suka hijau, dan jus suka merah. Nah, di situ kan boleh harga yang masing-masing seperti 23.000 atau 25.000 bahkan 28.000 rupiah. Nah, dari masing-masing produk tersebut akan memiliki targetnya masing-masing pada 1 bulan. Misalnya, salad saus kacang itu memiliki target sebesar 805 rupiah. Kenapa? Karena target per unit yang kami inginkan itu adalah 35 unit. Nah, tapi tentu saja itu belum bisa kita benar-benar kita belum harapkan karena di sini lebih dahulu karena kita baru akan memulai. Jadi realisasinya di sini realisasi secara tidak real, yaitu misalnya apabila kami mendapatkan 33 dalam target bulan November tersebut. Nah, dari target yang telah kita targetkan, target per unit nanti realisasi per harganya itu bisa sebagai hingga 700 hingga 800.000 rupiah. Nah, mungkin dengan produk-produk lainnya tidak beda jauh dari yang saya jelaskan sebelumnya, hanya yang penting adalah target dan target realisasinya itu nanti ditotalkan menjadi berapa. Yang penting itu adalah target per unit dan realisasi per unitnya itu berapa. Nah, jadi apa kira-kira jika itu dijalankan mungkin dalam 1 bulan apabila target per unitnya itu bisa dicapai. Nah, yang mungkin total revenue bisa didapatkan itu bisa hingga 6.000.000 rupiah. Jadi mungkin itu sesuai penjelasan cash flow di awal tadi, yaitu 6 juta rupiah di awal tadi. Bisa di next screen. Ya, lalu kemudian di sini ada dana pengembangannya, yang dimana dana pengembangan ini ada 4 aspek yang perlu digarisbawahi. Yang pertama itu ada bahan baku, yang kedua ada bahan lain-lainnya, yang ketiga ada transportasi, dan yang keempat ada packagingnya. Yang dimana totalnya itu ketersediaan di sini adalah maksudnya apabila kami sudah menjalankan pada bulan sebelumnya. Jadi ini adalah bahan-bahan atau bisa kemungkinan bahan atau packaging yang bisa kita gunakan kembali. Misalnya ada packaging yang masih belum terpakai, kan berarti kita tidak perlu membeli yang baru. Jadi mungkin istilah singkatnya seperti itu. Jadi kalau apabila kita memulai dari awal, kebutuhan yang digunakan yang kira-kira dibutuhkan itu sebesar 5.200.000 rupiah. Bisa di next screen untuk lebih spesifiknya. Ya, di sini ada dana pengembangan untuk apabila kita benar-benar membuat produk-produk yang ada di yang kami rencanakan, yaitu seperti jus suka merah dan juga beberapa salad yang sudah dijelaskan oleh Kinara tadi. Ya, mungkin ini ada kurang lebih 18 lebih atau kurang bahan baku, dan ini masih bahan baku yang akan dibutuhkan dalam pembuatan Caesar salad atau salad suka merah, maksud saya jus suka merah atau yang lain-lainnya. Jadi mungkin ada seperti salada, yogurt, daun beet, seledri, sea salt, black pepper, parmesan, dan lain-lainnya. Bahan-bahan yang bisa dibilang sangat-sangat dibutuhkan untuk pembuatan Caesar salad atau jus-jus yang sehat tersebut.
Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah setiap bahan baku tersebut yang perlu kita teliti adalah apakah kita sudah memiliki bahan baku tersebut. Apabila di bulan sebelumnya kita masih memiliki beberapa produk bahan baku tersebut, kita bisa menggunakan itu lagi agar di bulan selanjutnya kita tidak perlu mengeluarkan pengeluaran lebih dalam lagi. Dan itu mungkin satu hal yang benar-benar perlu sekali diteliti untuk dalam menjalankan perusahaan ini, karena kita sendiri belum mungkin tidak akan mendapatkan dana yang besar-besar sekali. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan bahan baku yang kita sudah miliki, dan tentu saja diteliti apakah bahan baku tersebut masih layak digunakan atau tidak. Karena kita di sini untuk menyehatkan orang-orang, bukan untuk membuat orang-orang sakit, dan itu satu hal yang benar-benar harus diteliti. Dan apabila dana pengembangan di bahan baku ini kira-kira dihitung, totalnya yang dibutuhkan adalah seperti yang sudah saya jelaskan di cash flow awal tadi, yaitu adalah jika ditotalkan dan tidak menghitung yang sudah tersedia, yang dibutuhkan adalah sebesar 3 juta ribu rupiah. Ya, bisa di next, Kinara. Dan selanjutnya itu adalah bahan-bahan lainnya, di mana di sini bahan-bahan lainnya kami masih menulis 2 saja, karena kami belum meneliti lagi apa saja bahan-bahan lain yang mungkin dibutuhkan, karena kita belum memulai dan kita belum tahu bahan-bahan lain yang tentu yang bisa dibilang sebagai faktor X yang kita belum mengetahui apakah kita butuhkan nanti atau kita tidak. Tapi ini adalah bahan-bahan lain yang pasti akan dibutuhkan dalam menjalankan perusahaan ini atau produk-produk kami ini. Nah, di sini sebelum saya jelaskan lanjut lagi, semua harga-harga yang sudah saya jelaskan tadi itu benar-benar harga yang sejauh ini sudah benar-benar harga aslinya, yang dimana itu catatan pada bulan Desember. Jadi mungkin di bulan Januari ini harganya bisa saja turun atau naik. Dan ini juga kompor gas dan air galon ini ada satuan harga yang sejauh ini harga yang bisa dibilang digunakan untuk di kota Surabaya ini. Jadi contohnya bisa adalah kompor gas yang dimana apabila kita inginkan 3 kilo atau 12 kilo, yang totalnya adalah Rp600.000. Dan untuk dana lain atau ya bahan-bahan lainnya, jika di total nanti akan membutuhkan kira-kira Rp700.000. Lalu untuk dana pengembangan transportasinya, di sini ongkos kirimnya di sini kita tidak menggunakan terlalu besar-besar sekali. Kenapa kan? Dan juga sudah tersedianya di sini kosong, karena ongkos kirim itu tidak mungkin, tentu saja tidak bisa digunakan lagi, pasti selalu saja ongkos kirim yang baru. Dan di sini kan kita sesuai yang dijelaskan Tiara tadi, kita menggunakan GrabFood atau GoFood. Nah, jika kira-kira apabila kita melakukan 180 pengiriman, itu bisa hingga Rp900.000, dan itu juga masih diperkira-kiraan karena belum ditentukan oleh jarak dari pembeli dan juga jarak yang kita kirimnya melalui mana. Dan itu jika dikira-kira kurang lebih Rp900.000. Lalu stand bazar, dan ini hasil penelitian itu kurang lebih stand bazar di Surabaya itu Rp200.000, tapi itu masih belum dispesifikkan lagi karena ada yang per jam dan juga ada yang per hari. Tapi ini apabila kita mengikuti per jam ya atau per hari, bahkan ya bisa kurang lebih Rp200.000, tergantung orang-orang yang memiliki stand tersebut. Ya, bisa di next, Kiara. Dan selanjutnya adalah dana pengembangan untuk packagingnya. Nah, di sini packagingnya di sini saya masih menggunakan harga yang tersedia di Tokopedia, karena Tokopedia sering promo. Nah, di sini ada packaging yang tentu saja akan digunakan untuk produk-produk kami seperti cup plastik, box salad wrap, atau stiker, karena stiker itu sangat penting untuk branding perusahaan kami. Nah, untuk jika di total kebutuhannya dari nol, apabila kita ingin memulai perusahaan kami atau memulai untuk membuat produk-produk kami, jadi dana pengembangan yang dibutuhkan untuk packaging ini adalah sebesar Rp500.000. Ya, bisa di next. Oke, selanjutnya silakan jelaskan, Mia. Ya, selanjutnya yaitu mengenai jadwal pengembangan usaha dan prototipe website sebagai media untuk promosi. Yang pertama yaitu tentang kegiatan pengembangan. Jadi di sini berapa jenis kegiatan dan bulan pelaksanaan usahanya. Di sini bulan usahanya itu dimisalkan selama 4 bulan. Untuk jenis kegiatannya dibagi, yang pertama yaitu mengenai tahap persiapan, yang terdiri dari standarisasi makanan dan minuman sehat, kemudian pengurusan dan perizinan produk, serta training anggota, yang masing-masing akan dilaksanakan pada bulan pertama. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan strategi, terutama untuk digital marketing, yaitu yang terdiri dari penentuan strategi digital marketing, serta aktivasi website dan media sosial sebagai media promosi.
yang akan dilaksanakan yaitu pada bulan kedua. Kemudian tahap terakhir yaitu mengenai tahap penjualan, di mana nantinya produk akan diluncurkan dan melalui proses penjualan di bazar-bazar. Kemudian terdapat juga kegiatan pemasaran melalui digital marketing yang akan dilaksanakan pada bulan ketiga dan bulan keempat. Next. Kemudian terkait poin prototype website, jadi di sini ada 3 halaman. Yang pertama yaitu halaman menu. Jadi di sini itu merupakan halaman yang pertama kali diakses oleh pengguna ataupun pelanggan ketika mengunjungi website Chlorophyll. Jadi di sini itu tampilan pertama yang akan dilihat oleh pengguna itu adalah tampilan dari slider, di mana menampilkan mengenai menu favorit dari Chlorophyll. Jadi di sini terdapat informasi mengenai nama produk, kemudian keterangan produk, harga, serta pemesanannya. Di sampingnya juga terdapat foto produk terkaitnya. Kemudian di halaman ke bawahnya yaitu informasi mengenai makanan serta minuman yang disediakan oleh Chlorophyll. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ais. Baik, pada halaman di sini adalah merupakan halaman lokasi, yang dimana pada halaman lokasi ini tidak banyak yang bisa saya jelaskan karena sesuai dengan namanya sendiri yaitu halaman lokasi, di mana di halaman ini menspesifikkan atau menjelaskan di mana lokasi kami berada. Yang seperti yang dapat dilihat dari prototipe ini, yang di tengah tentu saja ada Google Maps, yang itu di mana menspesifikkan lokasi kami melalui Google Maps. Lalu di bagian kanannya dapat dispesifikkan lagi nama kota tersebut, lalu ada daerah cabang 1, daerah cabang 2, daerah cabang 3, dan daerah cabang 4. Lalu next. Baik, pada halaman selanjutnya di sini adalah halaman pesan, yang dimana dalam halaman pesan ini dapat dilihat ada tiga gambar yang bisa kita lebih spesifikkan, ya, di mana dari pesan sini itu melalui via GoFood, via GrabFood, dan juga via ShopeeFood, yang dimana pada pesan-pesan ini juga lebih menspesifikkan lagi dengan logo GoFood-nya, logo ShopeeFood-nya, dan juga logo GrabFood-nya, karena itu penting banget karena biar kita lebih bisa menspesifikkan bagian dari mana pesan itu berada, apakah dari GoFood-nya atau dari ShopeeFood-nya atau GrabFood-nya juga. Ada tentu saja harus dicantumkan juga yaitu daerah cabang main juga kan, apakah cabang pertama, cabang kedua, cabang ketiga, atau cabang keempat. Ya, bisa di next, Nara. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak karena sudah memperhatikan. Mohon maaf apabila salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.